Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Yumade Herawati, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, semester 3C, Denpasar. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan model pembelajaran Bangsrit bersama dua rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Sukasih. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, semester 3C, Denpasar. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Widiani. Saya dari jurusan PG PAUD, semester 3C Denpasar. Sejarah model pembelajaran Bangsrit. Model pembelajaran Bangsrit merupakan model yang berasal dari institusi pendidikan tahun 1800-an. Model ini terkenal setelah dikembangkan oleh Lucky Sprague, Michel yang dikaji oleh Barbara Bibir, Caroline Peck, dan Harriet Jason pada tahun 1916-an. Sejak tahun 1920, melalui Bangsrit College of Education, Bangsrit dikembangkan di City Country School New York yang diteliti dampak Bangsrit sehingga dijadikan dasar pengembangan Bangsrit. Pendekatan interaksi pengembangan Bangsrit telah dibudidayakan dan disempurnakan selama bertahun-tahun. Tentang pengajaran dan pembelajaran yang disebut pendekatan pengembangan interaksi atau Bank Dunia Pendekatan Jalan, yang bertujuan untuk memadu interaksi perkembangan pendekatan-pendekatan yang saling terkait dan terpadu kepada siswa, di antaranya pendekatan terhadap kurikulum, pendekatan kepada dunia yang berfungsi sebagai kerangka analisis. Teori psikoanalisis oleh Erik Erikson. Bangsrit menggunakan teori tersebut karena tujuan model pembelajaran Bangsrit approach mengembangkan seluruh aspek pengembangan anak mencakup fisik, emosi, sosial, dan kognitif. Potensi-potensi yang akan dikembangkan diantaranya yaitu A. Kemampuan yang berkaitan dengan kelima panca indera. B. Rasa keingintahuan yang mendorong anak untuk berani mencari tahu lebih banyak dan menjaga agar menjadi pembelajar. C. Sikap refleksi ketika dihadapkan pada perubahan. D. Keberanian untuk berkarya, tidak gentar dan efisien dalam satu tatanan kebutuhan dunia yang baru, masalah atau gagasan yang baru. E. Keharusan yang berkombinasi dengan keadilan dan menentukan sebuah keputusan-keputusan tentang hubungan dengan manusia lain. F. Kepekaan yang tidak hanya kepada kebenaran formal. G. Sikap bekerja keras untuk hidup dalam iklim yang demokratis. Bangsrit fokus pada 5 poin ilmu sosial, yaitu antropologi, sejarah sosial politik, ekonomi, geografi. Anak biasanya bermain dengan mainan dan materi yang bisa melatih imajinasi mereka, misalnya balok, air, tanah, puzzle. Mereka dapat memilih untuk bermain sendiri atau dalam kelompok. Prinsip dasar Bangsrit yaitu 1. Perkembangan berawal dari simpel ke kompleks. 2. Sifat individual terjadi secara kontinu. 3. Peningkatan perkembangan memerlukan waktu yang lama dan hal-hal baru yang dipelajari. 4. Perkembangan berawal dari simpel ke kompleks. 5. Sifat individual terjadi secara kontinu. 6. Peningkatan perkembangan memerlukan waktu yang lama dan hal-hal baru yang dipelajari. Dari semua prinsip umum perkembangan dan interaksi ini, muncullah sebuah gambaran tentang pembelajar dan warga negara masa depan sekolah menjadi tempat untuk meningkatkan perkembangan kemampuan di semua bidang kehidupan anak-anak dan membantu mereka meraih rasa otonomi dan identitas
pribadi serta kelompok. Sekolah adalah lingkungan yang aktif terhubung dengan dunia sosial di mana sekolah adalah bagiannya dan bukannya sebuah tempat yang terpisah untuk belajar. Ini berarti bahwa sekolah memiliki tanggung jawab yang sama dengan keluarga, anak-anak, dan institusi lingkungan sekitar. Tanggung jawab bersama dan mencoba keterlibatan secara aktif saat imigrasi meningkat dan ada semakin banyak perbedaan di populasi sekolah. Semua hal ini maknanya semakin bertambah. Dalam pendekatan Bangstreet, penelitian sosial adalah inti atau pusat kurikulum. Penelitian sosial adalah tentang hubungan antara dan diantaranya banyak orang dan di lingkungan mereka. Yang dasar pada pendekatan ini adalah sekolah memberikan kesempatan terus-menerus bagi anak-anak untuk merasakan kehidupan demokratis secara eksplisit atau implisit. Teori atau filosofi pendidikan apapun mengandung pandangan pembelajaran, pertimbangan hubungan antara pembelajar dan pengajaran, dan pernyataan tentang pengetahuan apa yang paling tepat untuk diketahui. 1. Pembelajar. Sejak lahir, anak dianggap sebagai makhluk yang ingin tahu, yang terlibat secara aktif dalam interaksi dengan lingkungan sosial dan fisik mereka, dan yang melalui eksperimen serta eksplorasi berusaha dengan giat untuk mengetahui makna dunia tempat mereka tinggal. 2. Pengetahuan dan pengalaman. Penelitian sosial adalah tentang hubungan antara apa dan bagaimana dalam pembelajaran harus saling terkait. Apa yang dipelajari tentang dunia tidak terpisah dan bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan digunakan. 3. Guru pengajaran adalah hal yang rumit dan tentunya memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan pengaturan. Guru harus banyak mengetahui tentang isi studi sosial, bukan untuk memberikan informasi kepada anak-anak, tapi sebagai pedoman dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna untuk merencanakan kesempatan pengalaman anak-anak, untuk mengetahui sumber daya yang tersedia, dan untuk menilai perkembangan studi tersebut. 4. Lingkungan pembelajaran. Kelas Bangstreet atau perkembangan interaksi adalah lingkungan yang dinamis, yang menerima peran serta aktif, kerjasama dan kemandirian dan keragaman dalam ekspresi dan komunikasi. 5. Merasakan dan menggabungkan pengetahuan. Dalam studi sosial, sejarah dan kisah kehidupan manusia dipandang dari perspektif bidang pengetahuan yang berbeda. Dalam studi sosial banyak ditawarkan kesempatan untuk bertanya, memecahkan masalah, dan memahami lingkungan sosial dan fisik dalam interaksi kita, yang terdapat bentuk spiral pelajaran dan pemahaman diri dan dunia yang harus berkembang. 6. Keluarga. Guru harus menyadari bahwa beragam makna keluarga bagi anak-anak dalam kelas dan tidak membuat anggapan mengenai kesusunan keluarga atau nilai yang dianut. 7. Masyarakat. Perlahan minat anak-anak pada dunia luar dan keluarga mulai meluas saat guru memberikan penyusun dan mengarahkan rasa ingin tahu dan minat anak-anak dan mulai studi tentang hidup masyarakat. 8. Penilaian. Sejumlah penilaian yang diletakkan dengan kurikulum memberikan guru sarana yang penting untuk mengetahui bagaimana anak-anak belajar dan tumbuh. Bangstreet adalah lama menyongkong sebagai pendekatan pada penilaian berdasarkan pemahaman bagaimana anak yang sedang tumbuh memahami dunianya, dan memberikan sejumlah kesempatan bagi siswa untuk mewakili pemahaman tersebut. Fokus utama pembelajaran Bangstreet. Yang pertama, kompetensi. Bagaimana individu menggunakan keterampilan dan pengetahuannya dalam kehidupan. Yang kedua, individualitas. Menekankan fungsi kemandirian, kemampuan untuk membuat pilihan, mengambil inisiatif, risiko kegagalan, dan menerima bantuan tanpa kehilangan kebebasan. Yang ketiga, sosialisasi. Ada 2 tingkat. Tingkat pertama berkaitan dengan kontrol dan memikir ulang, adaptasi dan internalisasi perilaku. Tingkat kedua mengacu kepada
perkembangan hubungan dengan orang lain yang ditandai dengan kepedulian, kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Selanjutnya, peran guru dalam pembelajaran Bank Street. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar fisik dan psikis. Yang kedua, membangun suasana saling mempercayai antara guru dan murid dan antar murid. Yang ketiga, memilih dan menyusun benda-benda yang membangkitkan inisiatif dan kemandirian anak. Yang keempat, fasilitator yang bertanggung terhadap setiap anak. Yang keempat, membangun atmosfer hubungan kerjasama antar guru dan orang tua untuk lebih memahami anak. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan Bank Street. Kelebihannya adalah yang pertama, pendekatan pembelajaran dilakukan melalui hal-hal yang paling disukai anak. Yang kedua, anak bebas memilih permainan yang diinginkan. Yang ketiga, anak-anak didorong belajar dengan cara mereka. Yang keempat, bermain sebagai cara pembelajaran yang terbaik. Kelemahannya adalah yang pertama, tanda tampak adanya keterlibatan orang tua. Yang kedua, guru dituntut untuk menguasai topik dan mendapat pelatihan. Yang ketiga, perlu adanya perhatian terhadap rasio guru dan anak. Dan terakhir, memerlukan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan yang memadai. Demikianlah video pembelajaran dari kami kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.